tak ingin menatap Airin. Hari ini gadis itu terlihat sangat cantik di mata Dewa. Satu persatu pesan dibaca, lalu mata Dewa membulat tatkala melihat video yang dikirimkan Ipa. Dada Dewa bergemuruh, dia tak menyangka kalau akan ada Iqbal di sana. Dia pun menepuk jidat menyadari kebodohannya. Dewa lupa kalau dia janji akan menemani Ros makan siang. Airin menyiapkan sayur lodeh dan ayam goreng kesukaannya. Dewa masih menonton video Ros dan Iqbal. Bulir bening keluar di dahinya. Dia bingung, apakah harus menyusul Iqbal di rumah sakit atau tetap menemani Airin. Selama makan, Dewa tak konsentrasi. Dia sama sekali tak menikmati makanannya. Beberapa kali Airin bertanya tentang rasa makanan yang dia masak. Namun Dewa hanya mengangguk, tapi sama sekali tak berkomentar tentang rasa makanan yang Airin masak. Rin, selesai makan, aku mau balik ke kantor. Ada yang harus aku kerjakan, ucap Dewa. Iya mas, apa nggak bisa ditunda dulu? Aku belum cari perabotan. Boleh temani ya? Rengek Airin. Dia berdiri dari duduknya lalu menghampiri Dewa, memegang pundak lelaki itu. Gadis itu tahu kelemahan Dewa. Jika sudah meminta, dia tidak akan bisa menolak. Dewa menatap Airin meminta pengertian, tapi gadis itu malah mengalihkan pandangannya. Dia sengaja tak mau menatap Dewa. Tidak bisa, Rin. Proposal yang akan aku kerjakan penting. Kalau tidak, proyek miliaran rupiah akan hilang. Bisa-bisa Bapak marah, tolak Dewa. Kalau begitu, aku ikut ke kantor, ucap Airin memberi solusi. Rin, tidak bisa. Bapak ada di kantor. Kalau dia lihat kamu, nanti dia bakalan marah. Bisa-bisa kita dipermalukan, tolak Dewa lagi. Aku menunggu di kantin kantor aja mas, janji nggak bakalan gangguin kok, paksa Airin. Nggak bisa Rin, tolong mengerti sedikit, bentak Dewa. Airin menatap Dewa tak percaya. Selama dia mengenal lelaki itu baru kali ini dia mendengar Dewa menolak permintaannya dengan kasar. Kamu tega bentak aku mas. Aku tahu kamu tidak ke kantor. Aku tahu kamu pasti akan ke rumah sakit, iya kan? Tanya Airin. Bukit bening telah menganak sungai di pipinya yang tirus. Dewa menatap Airin lalu berkata, kalau kamu sudah tahu, kenapa masih ngotot ikut? Tanyanya frustasi. Aku tidak mau kamu ke sana. Aku tidak suka kamu ketemu dengan Ros, ucap Airin lantang. Dewa membelalak tak percaya. Selama ini dia membela dan memaklumi Airin karena dia pikir kasihan. Tapi ucapannya barusan menyadarkan bahwa Airin sakit dan dia terobsesi dengan dirinya. Kenapa? Kamu tahu sendiri dia istriku. Wajar aku menemaninya. Yang tak wajar aku di sini menemanimu dan mengabaikan istriku, ujar Dewa. Dia berdiri lalu melangkah meninggalkan Airin. Mas, kamu mau kemana? Kamu tak boleh pergi. Kamu tak bisa meninggalkanku sendirian, teriak Airin. Dia berlari mengejar Dewa, menghalangi Dewa keluar dari rumah. Airin, minggir. Aku tak bisa dibeginiin, protes Dewa. Dia menggeser badan Airin agar bergeser dari depan pintu. Bukannya menyingkir, Airin malah bersimpu memegang kaki Dewa. Tidak, jangan tinggalkan aku, tolak Airin. Dia bahkan menangis bakal anak kecil. Beberapa orang yang berlalu lalang sempat berhenti melihat apa yang terjadi. Melihat hal itu membuat Dewa merasa malu. Dia memaksa Airin melepaskan kakinya dari pelukan gadis itu. Dia menghentak-hentakan kaki sampai Airin tersungkur. Gadis itu semakin menangis. Orang yang menonton semakin banyak. Mereka saling berbisik. Rin, berhenti menangis. Kenapa membuat situasinya jadi sulit? Aku hanya pergi menemani istriku, bukan meninggalkanmu, teriak Dewa. Dia mulai tak enak hati, apalagi dia melihat ada beberapa orang yang telah mengeluarkan kamera. Aku tidak mau kamu pergi. Aku tidak mau kamu meninggalkanku demi wanita itu, teriak Airin.
Tangisannya dia perbesar. Dia yakin sebentar lagi Dewa akan meminta maaf dan membujuknya untuk masuk. Dewa menarik napas. Ini pilihan yang sulit. Walaupun dia dan Rose dijodohkan, tapi dia tak bisa memungkiri kalau gadis itu pelan-pelan telah bertahta di relung hatinya. Sedangkan Airin, dia tak tega pada gadis itu. Sejak kecil dia sudah ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Tolong mengertilah, aku akan kembali, ucap Dewa. Dia berjongkok memegang bahu Airin. Tidak, kalau kamu pergi, aku akan bunuh diri, ancam Airin. Dewa semakin tak bisa berbuat apa-apa. Dia harus menenangkan Airin. Kalau gadis itu benar-benar nekat bunuh diri, dia juga yang akan susah. Baiklah, hentikan tangisanmu. Aku tak akan pergi menemui Rose sekarang, masuklah. Tak enak dilihat orang, bujuk Dewa. Airin mengusap air matanya. Dia tersenyum lalu bangkit dan menarik tangan Dewa masuk. Dia menutup pintu dan orang-orang yang tadinya berkerumun kembali melakukan aktivitas. Di rumah sakit, Rose beberapa kali menatap jam dinding. Dia menunggu kedatangan suaminya. Iqbal sudah sejak tadi pamit pulang. Dia harus kembali ke kantor karena ada klien yang membutuhkan tenaganya. Dia berjanji sepulang kantor akan kembali singgah. Rose makan dulu, nanti kamu kembali drop, ucap Ipa. Nanti aja, tunggu Mas Dewa, tolak Rose. Padahal perutnya sudah perih menahan lapar. Kamu mau tunggu sampai kapan? Ini sudah jam 2 siang, siapa tahu dia lagi meeting. Jangan egois deh, kasihan anak kamu, omel Ipa. Dia jengkel melihat Rose bersikuku menunggu Dewa. Ipa tahu pasti Dewa sedang bersama Airin. Karena dari tadi gadis itu mengirim video Dewa sedang makan. Dia tak enak memberitahu Rose. Rose manyun tapi langsung membuka mulut minta disuap. Ipa tersenyum. Dia mengambil makanan lalu menyuap Rose. Sedikit demi sedikit gadis itu makan dengan lahap. Tuh kan, dibilangin makan. Coba makan dari tadi. Pasti kamu tak kelaparan seperti ini, omel Ipa. Rose hanya senyum simpul lalu kembali membuka mulut. Tak sampai 10 menit, makanannya sudah habis, dia lahap. Pah, kok Mas Dewa nggak menghubungnya? Memang hari ini dia sibuk sekali. Masa sampai tidak bisa menelpon? Curhat Rose. Sudahlah, tak usah dipikirkan. Nanti juga dia datang kalau sudah waktunya pulang kantor. Ipa menenangkan Rose. Selagi Rose dan Ipa asik berbicara, Iqbal sudah selesai bertemu klien. Maksudnya ingin segera kembali ke rumah sakit. Lelaki itu mengambil HP bermaksud ingin menghubungi orang kantor bahwa dia tak balik ke kantor lagi. Aktivitasnya terhenti kala membaca chat dari Dewa. Jauhi istri saya, aku sudah mengalah untukmu, jadi jangan merusak rumah tanggaku. Iqbal tersenyum membaca chat sahabatnya itu. Dari awal dia tidak bermaksud mengganggu Rose, tapi melihat sikap Dewa yang tak bisa tegas dan Airin yang sangat berambisi membuatnya tertantang untuk melindungi Rose. Terlepas dari Rose akan memilihnya atau tidak. Hahaha, aku lepaskan Airin untukmu dan soal istrimu aku menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Rose, balas Iqbal. Dewa mengepalkan tinju, dia merutuki kenapa harus bertemu Iqbal di kafe. Dia melirik ke Airin, terlihat gadis itu tengah tertidur di sofa. Tangannya masih menggenggam tangan Dewa. Airin seperti anak kecil yang takut ditinggal pergi. Pelan-pelan dia melepaskan tangan Airin. Gadis itu tak bergerak. Dewa bangkit lalu mengambil tasnya dan segera berlalu ke pintu. Dewa menaiki mobil. Baru saja Dewa menstarter mobilnya terlihat Airin keluar dari dalam rumah. Dewa langsung tancap gas meninggalkan rumah kontrakan itu. Dewa, tunggu pembalasanku, teriak Airin.